Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dapat ya ini soal tahun kemarin. Mudah-mudahan kalian tahu nanti kira-kira eh, tingkat kesulitannya mirip-mirip seperti ini ya. Mudah-mudahan aja soalnya cuma dimodifikasi aja ya. Jadi pada prinsipnya sama. Oke, soal yang pertama di sini ada saya dapat 50 soal ya. Nah, ini soal yang pertama. Oke, jadi kalau dibanding 2024 tingkat kesulitannya lebih sulit yang ini ya. Berarti tahun 2026 sekarang lebih sulit lagi dari ini. Tapi model soalnya mirip-mirip ya. Oke, yang pertama diketahui A katanya merupakan bilangan real. Bilangan real itu apa? Bilangan yang ada di kalkulator lah ya. Yang paling gampang yang ada di kalkulator warung ya. Misalkan akar 7 ini bilangan real. Ada kan? 2 dibagi 5 ada gitu ya. Kalau akar 4 ada. Akar 41 ada. Akar minus 2, nah ini enggak ada ya. Ini yang disebut sebagai bilangan real, bilangan yang ada di kalkulator. Oke, jika A-nya positif, kamu bisa ambil bilangan real yang positif. Misalkan berapa? Ya, lebih besar atau sama dengan 0. Ya, positif atau sama dengan 0. Berarti kamu ambil aja bilangan, tapi bilangannya jangan yang gede-gede ya. Yang bilangan real misalkan 0,1 misalkan ya. Yang kecil-kecil 0 juga boleh. 1, 2, 3, tapi kalau misalkan kamu masukin angkanya langsung yang gede 2, 3 gitu ya, itu dikhawatirkan ada yang masuk ada yang enggak. Jadi kamu ambil yang sekecil mungkin lah ya. Misalkan 0,1. Oke, kita masukin ke soal 0,1. Apa yang terjadi? Berarti atasnya 0,1, bawahnya 1,1. Katanya lebih dari 0,1 ditambah 1 berarti 1,1 dibagi 2,1. Apakah ini benar? Nah, caranya ini atas bawah dikaliin 10. Berarti jadi apa? 1/11. Lebih besar dari 11/21. Benar nggak ini? Caranya kali silang, bener? Kalau udah sama-sama positif boleh kali silang. Berarti di sini 21 lebih besar, ininya tetap ya 121. Bener salah nih? Salah. Berarti jawaban yang A salah, gitu ya. Jadi kita tinggal masukin aja angka. Nah, yang ini A lebih kecil dari 0. Kamu ambil bilangan berapa? Jangan yang gede. Yang koma-koma kalau bisa ya. Min 0,1 boleh? Min 0,1. Ini kan negatif ya. Min 0,1 masukin sini berarti 1 per min 0,1 tambah 1 berarti 1 dikurang 0,1, 0,9. Katanya lebih kecil dari 1 per min 0,1. Apa benar minus lebih besar daripada E positif? Salah ya. Oke. Nggak usah dikali silang, ini nggak boleh, malah dikali silang jadi salah ya. Karena ini ada yang negatifnya. Kalau yang positif pecahan boleh dikali silang ya. Yang ini, yang C. Jika A kurang dari 0, wah ini sama kayak tadi, ambil aja berapa? Min 0,1. Masukin ke sini jadi 1,9. Lebih kecil. 1 dikurang min 0,1, 1,1. Bener nggak? Salah juga. Yang D lebih dari 0. Ambil aja 0,1 kayak tadi. Berarti ini 0,1 lebih dari 0,9. Salah ya. Yang E ya udah pasti yang E. Coba deh kalau nggak percaya. Min 1 per 0,1. Lebih dari 0, 0,1 ya. Lebih kecil dari min 1 per 1,1. Nah, kalau negatif ya, kamu kali dulu negatif. Ingat, kalau dikali negatif tanda berubah. Ini jadi positif, jadi 1/0,1, tanda berubah. Ini apa? 1,1. Baru kali silang. Berarti 1,1 lebih dari, bener nggak nih? Benar. Ya, berarti jawabannya yang E. Ya. Tapi kalau kamu ambil, saya juga pernah ya ngambil bilangan bulat langsung yang gede, lebih dari 0, ambil aja 10. Ini benar jadinya. Coba ya, nggak percaya. Masukin 10 jadi apa? 10
11. 10 per 11 lebih dari 10. 11 per 12 kali silang 120. Yang ini mah kebetulan salah ya. Pas saya ngambil berapa gitu, pokoknya jadi bener aja, bahaya ya. Jadi ambilnya yang pecahannya yang 0,0, ya. 1 per 2. 1 per 2 lebih dari 2 per 3. Ini juga kebetulan bener ya. Ini salah ya? Salah ya? Ya ini kebenaran ada yang salah gitu ya. Saya ngambil berapa ya kalau nggak salah teh, pokoknya dia tuh jadi bener gitu. Nah misalkan yang B ya, kalau yang ini mah betul ya. Tadi dicek betul, salah semua ya. Berarti ini salah. Yang B nih, yang B. Untuk A lebih kecil dari 0. Misalkan saya ambil angkanya gede, berapa misalkan? A kurang dari 0, min 1 misalkan ya. Min 1 ini jadi apa? Seper 0, boleh nggak seper 0? Nggak boleh. Atau min 2, min 2. Min 2. Min 2 tambah 1, min 1. 1 bagi min 1, min 1 katanya lebih kecil dari min setengah. Kan masukin min 2 ya? Min setengah itu min 0,5. Bener nggak? Bener kan? Tuh, padahal masa salah ketika diambil min 0,1. Ya. Yang 0,0 aja. Ya. Jangan yang bulat-bulat ya. Sip. Nah itu banyak yang kejebak jawabannya yang B. Jadi dia ngambil angkanya gede langsung, hasilnya benar, dikiranya itu benar ya. Oke, soal berikutnya. Nilai X berikut sehingga terdefinisi. Terdefinisi itu apa? Artinya ada hasilnya ya. Ada hasilnya. Nah yang ada hasilnya di matematik itu ada 3. Kalau pecahan bawahnya nggak boleh berapa biar ada hasilnya, bawahnya tidak boleh 0 ya. Akar nih, ada akar nih. Iya, di dalam akar nggak boleh minus. Berarti harus lebih besar atau sama dengan 0. 0 boleh ya. Tapi untuk kasus ini 0 nggak boleh. Kenapa? Karena di bawah penyebut per 0 nggak boleh ya. Satu lagi adalah logaritma. Nah untuk logaritma ya A dan B-nya harus sama-sama bilangan positif, tapi bilangan pokok nggak boleh satu. Nah, bilangan pokok biasanya kalau di ITB nulisnya gini gitu ya. Ini A di sini adalah bilangan pokok. Oke. Nah, ini tidak boleh sama dengan satu. Jadi ini adalah daerah-daerah terdefinisi. Cuma 3 itu. Nah, nilai X berikut yang menyebabkan terdefinisi ini tinggal cek poin aja, masukin. Kalau 0 min 3 seper akar min 3 nggak boleh, berarti ini salah. 1 salah juga. 3 9 kali 2 18. 18 kurangin 15 3. 3 kali 3 0. Bagi dengan 0 nggak boleh ya, haram hukumnya ngebagi dengan 0. 4 16 kali 2 32. 32 kurangin 20 12 kurangin 3 bisa ada nilainya. 5 25 kali 2 50 kurangin 25 25 kurangin 3 22. Akar 22 ada ya, ada ya. Berarti jawabannya ada 2, yaitu D dan E. Gak apa-apa ada 2 ya, kamu pilih aja salah satu. Oke, jadi jawabannya bisa D bisa E, dua-duanya benar. Nomor 3, nah ini soal peluang nih. Di suatu pusat perbelanjaan terdapat rumah makan, toko buku, dan toko mainan. Misalkan kejadian seorang untuk makan, beli buku, dan bermain bersifat saling bebas, berarti tidak saling mempengaruhi, dan memiliki peluang berturut-turut. Jadi ini untuk makan 2/5, beli buku peluangnya 3/7, dan beli mainan 7/8. Peluang seseorang untuk membeli buku tadi berapa? Peluang untuk beli buku 3/7. Tinggal tulis 3/7. Atau diapain? Ditambah. Tambah berapa? Membeli mainan. Membeli mainan itu adalah 7/8.
8. Berarti tambah 7 per 8. Terus tapi tapi itu sama aja dengan dan. Ya. Dan tidak makan. Berarti dikali tidak makan. Yang makannya berapa tadi? Ya, yang makannya 2/5. Berarti tidak makannya sisanya. Iya, sisanya 3/5. Ya, sisa dari full dari 100%. Kalau yang makannya 2/5 berarti tidak makannya 3/5. Sisanya ya. Peluang dia lulus 70%, berarti peluang tidak lulusnya 30% sisanya. Dah, ini tinggal dikaliin, katanya hasilnya adalah P per 840. Yuk kita hitung. Samain penyebutnya 3 kali 8 24 ditambah 49 per ini kali ini ya 56, atau saya tulis saja 7 kali 8. Nanti dikali berapa lagi? 3/5 sama dengan P per 840. Kita sederhanain 10 kiri kanan bagi 5 ini habis, bagi 5 ini jadi berapa? 2. 84 kali 2 ya. Ya enggak? Ya. Terus kiri kanan dibagi 2. Ini coret jadi berapa? 4. Ini coret. Bagi 2 lagi, bagi 4 boleh, bagi 4, ini bagi 4 21. Ini kiri bagi 7 habis, ini kiri bagi 7 3. Kali silang jadi P sama dengan 24 tambah 49 berapa? 73. 73 kali ini kali silang 3 kali 3 ya 9. Berarti 73 dikali 9 berapa nih? 27 63 64 65 ya. Jadi jawabannya 657 ya, itu nilai P-nya. Oke, kita masuk soal berikutnya. Jarak titik potong kurva ini dengan garis ini, jika titik potong ini dan garis ini adalah min 3,0 dan R, S, maka berapakah nilai P tambah R tambah S? Nah, ngerjain soal ini pertama kamu gambar dulu sketsanya ya. Ini kira-kira kalau pangkat 2 berarti dia senyum ya gini ya. Senyum. Terus ada garis anggap aja gini ya. Jadi langkah pertama kita gambar supaya apa? Supaya kelihatan jelas. Yang ini berapa titik potongnya? Min 3,0. Satu lagi nggak tahu yaitu apa? R, S. Nah, ini adalah kurvanya. Yang ini garisnya. Kira-kira dari gambar ini apa yang kalian simpulkan? Si titik ini nempel di dua-duanya, di kurva iya, di garis iya. Berarti milik dua-duanya, bener nggak? Berarti min 3,0 ini bisa dong dimasukin ke sini, bener nggak? Dia melalui X-nya min 3, Y-nya 0. Setiap titik yang nempel di suatu kurva berarti bisa dimasukin ke kurvanya. Masukin ke sini ya. Y-nya diganti sama apa? 0. X-nya diganti sama min 3. Berarti di sini jadi apa? Min 3P ditambah 9. Min 3P-nya kesanain langsung aja lah. P-nya berapa? 3. Dapat ya P-nya ya? Sip. Kalau P-nya sama dengan 3 sudah dapat, maka kurva ini jadi ketahuan. Jadi apa di sini? 3X plus 9. Nah, kita cari titik potong benerannya. Jadi langkah ke-1 tadi kamu gambar, langkah kedua lihat gambar, ternyata ada ini. Nah, step yang ketiga kalau sudah lengkap, ada parabola, ada garis, ya udah untuk nyari titik potong disamain kan? Ya, berarti langsung aja kuadratin yuk jadi apa? Atau gini, ya bolehlah. Gini aja deh, kalau saya gini, X plus 3 kuadrat sama dengan yang Y ini apa? 3-nya keluar, berarti apa di sini? X plus 3. Nah, di sini sama-sama X plus 3. Jangan dicoret, ya, pindah ruas. Berarti di sini jadi apa? X plus 3 kuadrat dikurangin 3 kali X plus 3 sama dengan 0. X plus 3-nya keluarin. Berarti di sini apa nih? X plus 3, benar? Dikurang, ini udah keluar. Iya, 3. Sama dengan 0. Berarti ini X plus 3 dikali, ini coret-coret ya? X. Jadi pembuat nolnya apa? Min 3, koma nggak tahu. Satu lagi apa? Ya, 0, koma nggak tahu. Nah, ini udah ada min 3,0. Berarti yang ini apa? 0, bener? 0, berapa? Masukin. Sekali lagi, titik ini nempel di garis atau nempel di kurva. Masukin ke kurva atau masukin ke garis. 0,
Iya, kalau dimasukin 0 hasilnya 9. Ya, jadi ketahuan semua P-nya ini, R dan S-nya ini. Pertanyaannya P tambah R tambah S. Berarti jawabannya berapa? 12. Ya, 0 tambah 9 tambah 3. Sip. Oke, jadi kalau ada hubungan antara parabola dengan garis, kamu gambar dulu. Ya, setelah digambar baru lihat, oh ini titik ini nempel di parabola, titik ini nempel di parabola dan di garis, berarti bisa dimasukin. Oke ya, jadi diameternya 4, berarti jari-jarinya 2. Ini tinggi. Nah ini pelukisnya, berarti pakai Pitagoras biasa. Jadi jawabannya akar 81 atau sama dengan 9. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Jika Y sama dengan ini berarti X-nya apa? Gampang ini mah ya. Perlakukan kedua ruas dengan perlakuan yang sama. Berarti kiri kanan dikali X plus 9 atau istilahnya di matematik kali silang. Berarti jadi apa di sini? Y dikali X plus 9 sama dengan 3X plus 7. Terus bongkar kurungnya ya. Berarti di sini jadi apa? XY ditambah 9Y sama dengan 3X plus 7. Terus kalau kumpulin yang ada X-nya, kan yang ditanya X. Berarti pindahin ke kiri jadi apa? XY dikurang 3X sama dengan ini pindah ke kanan min 9Y plus 7. X-nya keluarin. Berarti dalam ini apa? Y min 3 sama dengan min 9Y plus 7. Kiri kanan dibagi Y min 3. Berarti ini X sama dengan min 9Y plus 7 per Y min 3. Ya, jadi jawabannya yang cocok yang mana? Yang A. Sip. Oke. Atau waktu kelas 11 ya, kamu pernah tahu ini tuh nyari inverse sebenarnya. Kalau fungsi Y sama dengan, kalau X sama dengan itu berarti inverse. Kalau inverse kan ada cara cepatnya, masih ingat nggak? Si ini dengan si ini ditukar, tapi sambil nuker sambil kali min. Ini kali min dulu baru tuker ke sini. Nah, kali min. Jadi apa? Min 9X, min 9Y tambah 7 yang ininya ya gitu. Tapi kalau inverse ditulisnya dalam bentuk X lagi, bukan dalam bentuk Y. Bisa ya? Atau gini lagi, ada satu cara lagi. Kamu masukin angka suka-suka. Misalkan 1. 1 mah nggak enak ya. 3 kali 1. Oh iya enak nih 1, kebetulan enak nih. X-nya 1, apa yang terjadi? 10 per kebetulan ini bulat ya. Kalau 2, 13 per 11 nggak enak ya. Cari aja angka yang enak ya. Yang bawahnya itu bisa ngebagi gitu lah. Ini jadi, oh berarti koordinatnya X-nya 1, Y-nya 1. Masukin, coba kalau ini X-nya 1, di sini Y-nya 1 enggak gitu kan? 7 kurangin 9 kali 1, berarti apa? Min 2 per Y-nya 1. 1 kurangin 3, cocok enggak? Cocok ya, ini hasilnya 1. Jadi Y-nya 1, X-nya juga 1. Nah, nanti kalau kamu cek yang ini salah gitu. Oke, bisa ada 3 cara. Ya, di antara sistem persamaan berikut mana yang mempunyai solusi X, Y yaitu 2,3? Ya udah tinggal masukin ya. Cek poin betul 2,3 harus masuk ke sini juga harus masuk ke sini ya. Yuk, 2 kali 2 4 tambah 3 cocok? Cocok. X-nya 2, 2 kurangin 6 cocok. Ya udah pasti ini jawabannya. Nanti kalau kamu cek yang ini pasti salah semua gitu. Cuma satu yang sebelah yang masuk tapi yang sebelah enggak gitu ya. Jadi yang namanya solusi bersama-sama di sini juga di sini. Oke, itu gampang ya. Oke, nomor 8. Jika fx sama dengan a pangkat x plus b untuk suatu konstanta a dan b, jika f1 3, f1 artinya apa? Ganti x-nya sama 1, hasilnya 3 gitu ya. Berarti 3 sama dengan apa? X-nya ganti 1 berarti A pangkat 1 plus B. Yang ini sama kayak tadi, berarti 18 sama dengan masukin 3. Berarti A 3 tambah B, benar? Nah, ini tinggal di substitusi. Substitusi istilahnya kalau eliminasi kan dikurangnya biasanya dikurang atau ditambah. Kalau substitusi itu dikali atau
dibagi. Ya ini kita bagiin aja langsung. Nah, bagiinnya si ini. Ini 3 sama dengan A pangkat 1 plus B. 18 bagi 3 6 sama dengan A pangkat dibagi A pangkat, pangkatnya diapain? Dikurang. Benar? Jadi A pangkat berapa? Pangkat 2. Pertanyaannya A pangkat 4. Kuadratin semua ruas. Benar? Berarti jadi A pangkat 4 sama dengan, iya, gampang ya. Jadi istilahnya substitusi itu bisa dikali atau dibagi, dibandingkan persamaannya. Atau masukin ganti gitu ya, sama aja. Jika garis L mempunyai gradien ini dan melalui ini, ingat yang namanya konsep gradien, kemiringan garis ya. Gradien itu apa? Nah, ini ada sudut alfa garis ini terhadap arah sumbu X positif, berarti tangen ya. Gradien itu tangen. Tangen itu apa? Depan per samping. Demi depannya apa? Dari sini ke sini adalah perubahan terhadap sumbu Y, dari sini ke sini perubahan terhadap sumbu X atau disebutnya delta Y per delta X. Nah, kalau di turunan namanya dy dx. Dy dx itu berarti turunan kalau ada kurvanya ya. Jadi ini adalah seluruh konsep tentang gradien. Jadi gradien itu kalau ada sudut pakai tangan, kalau ada 2 titik koordinat pakai delta Y per delta X, kalau ada kurva pakai turunan ya. Yuk yang ini berarti ada 2 titik koordinat, berarti pakai yang ini. Delta Y, Y-nya kurangin 5 kurangin 3 dibagi selisih X-nya. Kalau Y-nya ini kurangin ini, X-nya pun harus ini kurangin ini ya. Berarti apa di sini? K-7 sama dengan berapa katanya gradiennya? 1/5. Dah kali silang 5 kurangin 3, 2 kali 5 10 sama dengan K-7. Berarti K-nya 17 ya. Jadi jawabannya 17. Oke, nomor 10. Nah, ini biasanya soal kesebangunan nih. Jika panjang AB 13, panjang CD 5, panjang EF 10, serta ketiga garisnya sejajar, maka perbandingan AE banding ED, AE banding ED. Ini saya sebut aja X, ini saya sebut aja Y. Masih ingat nggak? Nah, ini ada banyak cara ya. Cara yang paling umum biasanya ini segitiganya diteruskan. Atau ini dipotong gini boleh. Potong boleh. Dipotong boleh. Ya, jadi berapa? Kalau ini 5, ini 10. Ini ada 2. Berapa? Ini berarti 2,5 ya. Yang ini 5, berarti ini 2,5. Ini juga apa? 2,5. Yang ini 13, segini udah diambil 5 nih. 7 bagi 2. Ya, berarti ini 3,5. Ini juga 3,5. Nah, kita lihat segitiga ini sebangun ya. Berarti segitiga kecil kamu bandingin dengan segitiga besar. Segitiga kecil yang ini alas per miring, boleh alas per miring. Alasnya 2,5. Tadi itu ya 2,5 per miring. Miringnya apa? Y. Akan sama dengan segitiga yang besar. Alasnya 3,5. Miringnya X tambah Y. Yuk kali silang jadi apa? 2,5X plus 2,5Y sama dengan 3,5Y. Y dengan Y satuin. Jadi 2,5X sama dengan 1Y. Pertanyaannya AE berarti X banding Y. X banding Y. Berarti ini kalau dikali silang harus gini. Berarti X banding Y sama dengan 1 per, ya 2,5. Berarti 1 dibagi 2,5 teh 5 per 2 ya. 5 per 2. Berarti 2 banding 5. Iya. Ini salah. 13 kurangin 5 berapa? 8, bukan 7. 8 bagi 2 4. Berarti di kiri 4, di kanan 4. Kalau tadi bener gak ini? 10 kali 5, 5 bagi 2, 2. Bener ya? Oke, berarti ini salah nih. Harusnya berapa? 4. Aduh, salah ngitung, sorry. Berarti sama dengan apa di sini?
Ini berarti salah ya. Harusnya apa? 4Y. Kalau dikali silang berarti di sini 4Y. Berarti ini 1,5Y. Berarti X banding Y kalau dikali silang harus gini. Berarti ini 1,5 per 2,5 atau 15 per 25. Nah gini. 15 per 25 atas bawah dibagi berapa? Bagi 5. Berarti 3 per? Iya, jawabannya 3 banding 5. Untung ketahuan ya. Salah. Oke, nomor 11. Jika luas satu persegi kecil adalah 5, persegi berarti sama, sisinya sama ya. Berarti yang ini berapa? Akar 5. Berarti ini berapa? Akar 5. Bener nggak? Kan luasnya 5. Total luas daerah yang diarsir, berarti dia terdiri dari berapa persegi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali luas persegi ditambah berapa lingkaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah berapa lingkaran? Satu lingkaran kecil. Maaf, luas lingkaran kecil. Terus setengah. Ini. Oh, ini dengan ini ya. Disatuin jadi satu lingkaran besar ya. Ya, satu lingkaran besar ditambah lingkaran besar. Yuk, berarti 8 kali luas persegi tadi berapa? 5. Luas lingkaran. Ini mah udah kelihatan jawabannya. Ini nggak mungkin. Berarti yang 40 ya. Ini kan 8 kali 5 40 ya. Tambah yang lingkaran pasti ada pi-nya kan? Iya, berapa pi? Nah, sekarang lingkaran kecil, jari-jarinya berapa ini? Iya, setengah akar 5. Bener? Setengah sisi ini. Berarti V R-nya setengah akar 5 kuadrat. Bener? VR kuadrat. Ditambah lingkaran yang besar yang ini. Disatuin sama ini berarti jari-jarinya berapa nih? Akar 5. Akar 5 doang ya. Jari-jarinya akar 5. Berarti V R kuadrat. Benar? Ya, 8 kali 5 tadi 40. Ini 5 per 4 pi ditambah ini 5 pi. 5 pi itu berapa per 4? 20 per 4. Tambahin ini ya 25 per 4 pi ditambah si ini. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Gampang, ini mah cuma lihat aja panjang sisinya berapa ya. Nanti ketahuan jari-jarinya berapa. Oke, nomor 12 integral. Masih ingat nggak integral pangkat? Masih ya. Berarti 1 per tambahin 1 ya pangkatnya ya. 2 per 6 tambah 6 per 6 8 per 6 X pangkat 8 per 6. Katanya sama dengan AX pangkat B. Ini jadi apa? 6 per 8 X pangkat 8 per 6 sama dengan AX pangkat B. Nah, ini kalau disederhanain atau tidak disederhanain sama aja karena dikurangin ya. Berarti jadi apa yuk? A-nya jadi berapa? Ini sama dengan ini ya. Yang ini? Ini ya. Berarti di sini jadi apa? 6 per 8 dikurangin 8 per 6 katanya sama dengan P per 48. Berarti P-nya berapa? Samain penyebutnya atau semuanya kali 48. Kali 48 36 kali 48 64 sama dengan P. Ini kurangin ini 64 kurangin 36 14 kurangin 6 8 28 ya. Jadi min 28. Jadi jawabannya minus 28. Ya, kalau nggak percaya diperkecil pasti sama ya. Kalau disederhanain 3 per 4 ya. Berarti 3 per 4 dikurangin apa nih? 4 per 3 sama dengan P per 48. Nah, nanti semuanya dikali 48 berarti ini 36 benar? Kali 48 bagi 3 16 kali 4 64 tuh sama ya. Kurangin 64 juga sama dengan P. Sama hasilnya. Oke? Jadi terserah mau disederhanain atau enggak, bebas. Oke, nomor 13. Suatu data berisi 20 bilangan dan memiliki rata-rata 42. Apabila n bilangan dengan rata-rata 35 ditambahkan, rata-rata dari data baru yang berisi 20 tambah n bilangan adalah 40. Nah, ini masih ingat rumus apa ini? Rata-rata
gabungan. Jadi katanya ada 20 bilangan, rata nilainya 42 semua. Misalkan 42 sampai berapa bilangan? Ada 20 bilangan. 20 bilangan. Terus ditambah lagi bilangan yang rata-ratanya berapa? 35 semua. Tapi nggak tahu ada berapa data katanya ya. Sebutlah ada N. Pertanyaannya, jika dirata-ratain semuanya 40. Berarti gimana rata-rata gabungan teh? 40 sama dengan ini. Iya, 42-nya ada 20, berarti 42 kali 20 tambah 35-nya rata ada N. 35 dikali N. Sebanyak berapa? Iya, 20 tambah N. Ini kan rata-rata, ya, rata-rata biasa. Kiri kanan saya bagi berapa dulu biar gampang. Biar nggak repot ngitungnya, saya bagi 5 dulu. Bagi 5, 8. Ini juga bagi 5, 4. Ini juga bagi 5, 7. Masih bisa? Enggak, udah kali silang yuk. 160 tambah 8N sama dengan 106, 8 ditambah 7M. Pindahin ini dengan ini, N sama dengan, iya, ternyata ada 8 data. Nah ini kebetulan angkanya enak ya. Ada satu cara sih kalau angkanya nggak enak. Mau tahu? Gini. Kalau ada yang nggak enak ya, angkanya nggak enak ya. Misalkan gini. Tadi tuh ngitung gini, rata-rata total 40 sama dengan ini rata-rata pertama ya, 42 kali 20 bilangan tambah rata-rata kedua 35 kali berapa bilangan? N dibagi apa? 20 tambah N ya. Nah, ini rata-ratanya kamu kurangin aja. Ini kan rata-rata pertama, rata-rata gabungan ya. Ini rata-rata kelompok ke-1, ini rata-rata kelompok ke-2. Kamu kurangin angka suka-suka. Nah, kalau saya biasanya kurangin dengan dirinya sendiri, si rata-rata gabungan, kurangin 40, tapi konsisten. Ini harus kurangin 40 semua. Kalau dikurangin 40 ini jadi apa? 0. Dikali silang kan jadi 0. Bener nggak? Jadi nggak usah dihitung. Ini kurangin 40, 2 kali 20, 40. Ini minus 5 kalian, berarti min 5N. Nanti pindah ruas. Jadi 5N sama dengan 40 sama hasilnya N-nya 8. Oke, jadi kalau ada misalkan ada rata-rata gabungan, boleh semua rata-rata dikurangin rata-rata gabungan. Tapi konsisten, semua rata-rata harus dikurangin dengan angka yang sama. Akurat. Jadi kalau rata-rata semuanya dikurangin, maka semua data harus dikurangin dengan bilangan yang sama. Itu rumusnya. Oke, diberikan kurva Y sama dengan Fx kayak gini. Jika Gx sama dengan Fx min 2 plus 12, pertanyaannya G4. Berarti G4 masukin X-nya 4 ya? Apa yang terjadi? Yuk, G4 X-nya ganti sama 4 menjadi F2 ditambah 12. F2 ini kurva F nih. Berarti F2 pada saat X-nya 2 ya? Hasilnya 3. Berarti itu sama dengan 3. 3 tambah 12, 3 tambah 12, 15 ya. Jadi jawabannya 15. Jumlah 50 suku pertama. Nah, berarti saya cari dulu suku pertamanya berapa. Masukin 1 ya. Berapa? 11. Tambah masukin 2, 15. Udah ketahuan nih, bedanya 4 ya. Berarti nambah 4 lagi 19 dan seterusnya. Pertanyaannya jumlah 50 suku yang pertama. Berarti S50. Apa rumus SN? Masih ingat enggak? N per 2 kali 2A tambah N-1 beda. Nah, ini rumusnya. Yuk, berarti S50 apa? 50 per 2 dikali 2 kali suku awal ditambah 50 kurangin 1, 49 kali bedanya berapa? 4. Nah, ngitung ini gimana caranya? 50 bagi 2. Tulis aja 50 per 2 kali angka 2 boleh keluar ya. Berarti 2-nya keluar, berarti dalam ini berapa? 11. 2 ini keluar jadi 49 kali 2. Coret. Berarti 50 dikali 49 kali 2 98. 98 ditambah 11 109. Kaliin
109 dikali 5 berapa? 109 dikali 5 45 545 5450 ya. Jadi jawabannya 5450. Gampang ya, asal apal rumus ini. Kalau nggak apal rumus ini, masih ingat caranya? Yang dibalik. Gini. Ada 50 bilangan ya. 50 bilangan. Tadi bilangan pertama berapa? 11. Bilangan kedua masukin 2 ya. 15 dan seterusnya sampai bilangan ke 50. 50 kali 4 200 tambah 7 berarti angka terakhirnya berapa? 207. Nah, ini jumlahnya sebutlah X. Jumlahin. 207-nya simpan di depan. Ditambah bla 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 sampai yang ini apa? 11. Dibalik. Ini pun kalau dijumlahin pasti apa? X. Baru dijumlahin kalau lupa rumusnya. Nah, gini. Kalau dijumlahin jadi apa? Ini tambah ini 218. Ditambah terus sampai ini juga 218. Ini 218 semua loh. Ya. Sama dengan X tambah X berapa? 2X. Ada berapa 218? Ada sebanyak 50. Berarti 218 dikali 50 sama dengan 2X. Kiri kanan bagi 2 109. Benar? Tuh, jadi sama ya, 109 kali 50. 16. Jika fx adalah 8 per x, pertanyaannya berapa ini? Oh, ini mah gampangnya tinggal masukin aja ya. F7 tambah H artinya apa? Setiap X-nya diganti sama 7 tambah H. Berarti ini 8 per 7 tambah H. Dikurangin F7. Berarti 8 per 7. Dibagi H. Sama dengan mana jawabannya gitu ya? Samain aja penyebutnya, berarti jadi apa? Nah, ini 7 kali 8 56 dikurangin 56 H dikali min 8H benar per 7 kali 7 tambah H dibagi H berarti dikali 1/H, benar nggak? Dibagi H per 1 berarti dikali 1 per H. Nanti ini coret jadi apa? Min 8H dibagi H tuh bisa jadi apa? Min 8 per 7 kali 7 49 plus 7H ya. Mana jawabannya? Min 8 ini ya yang C. Ini min nih ya. Ini kepisah nih harusnya. Nah gini. Min 8 per 7H plus 49. Oke, jika 1 per ini tambah 1 per ini sama dengan ABCDE gitu ya. Nah, ini kita cocokin aja. Kamu fokus di sini. Nanti samain dengan yang ini ya. Dicocokin. Kita samain penyebutnya caranya ini kali ini kali ini kali ini gitu ya. Yuk, ini kali ini jadi apa? X kuadrat plus 3 ditambah ini kali ini 8X plus 8 dibagi ini kali ini. Yuk, X kali X kuadrat X pangkat 3 ditambah 3X tambah X kuadrat tambah 3. Bagusin, percantik. X kuadrat tambah 8X plus 11 dibagi X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 3X plus 3. Nah, baru kamu cocokin sama ini. Nanti kelihatan berapa F-nya? Iya, F-nya berarti yang nempel di X. Ini yang nempel di X 8. Terus G 11. Ya. Terus C-nya koefisien ini 1. Terus D-nya 3. E-nya 3. Iya, berarti E-nya 3. Tambahin 15. Ya, jawabannya 26. Gampang ya ini mah ya. Hati-hati jangan kejebak kali silang. Wah, bahaya. Ya. Jadi cocok-cocokin aja. Selesaikan salah satu ruas, nanti cocokin dengan ruas lainnya. Ayo bongkar kurungnya. Ini X kuadrat tambah ini kali ini ya. 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 50. Pertanyaannya berapa X kuadrat ditambah Y kuadrat? Kita pisahin.
50 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2 kali XY. XY-nya udah dikasih tahu 6, 12 ya. Pindah ruas berarti 50 kurangin 12 berapa? 38. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadratnya adalah 38. 19 himpunan penyelesaian dari ini. Nah, ini caranya apa? Perlakukan semua ruas dengan perlakuan yang sama. Tapi ingat ya, kalau dikali negatif tanda berubah ya. Kali berapa biar nggak ada perperan? Kali 2. Kali 2 5. Tetap kali 2 6 min X aja. Kan ada per 2 ya. Kali 2 12. Kurangin 6 semuanya. Kenapa kurangin 6? Supaya ini nggak ada 6-nya ya. Berarti ini jadi min X. Kurangin 6 kurangin 6 min 1. Kali min 1 semua. Dan yang ditanya X. Apa? 1. Tanda berubah. Benar? Kali min 1 X kali min 1 min 6. Jadi jawabannya dari min 6 sampai sama dengan 1 ya. Jawabannya adalah yang B. Sip. Oke, misalkan ABCD jajar genjang yang kelilingnya 34. Jadi kalau saya misalin ini X, ini Y, ini juga X, ini juga Y, maka yang namanya keliling gimana? Jumlahin semua ya. Berarti 2 kali X tambah Y, benar? Sama dengan 34. Berarti ini dengan ini berapa? 17. X tambah Y 17. Jika luas ABCD adalah 33, panjang BC sama dengan 6, berarti ini 6. Oh, ketahuan atau 6 ditambah Y gitu ya. Sama dengan 17, berarti Y-nya berapa? 11. Berarti ini 11, ini 6. Terus jika luasnya 33, maka jarak D ke AB, jarak D ke AB, jarak itu harus tegak lurus. Jarak dari sini ke sini berapa? Ah, yang ditanya tinggi ya. Masih ingat nggak luas? Luas apapun bisa dipotong jadi 2 segitiga, bener nggak? Kayak gini boleh? Segitiga ini dengan segitiga ini sama kan? Sama. Berarti yang namanya luas itu sama dengan 2 kali luas segitiga, bener nggak? Jadi luas jajar genjang 33 adalah 2 kali luas segitiga yang ini, bener nggak? 2 kali luas segitiga, berarti 2 kali setengah alas kali tinggi. Alasnya dari sini ke sini udah ketahuan tadi 11. Tingginya yang dicari ya, sebutlah T. T. Ini coret 33 sama dengan 11 kali berapa? 3 ya, jadi jawabannya 3. Oke, persamaan garis singgung. Nah, saya baru kasih tahu tadi yang namanya persamaan garis singgung itu butuh 3, absis, ordinat, sama gradien. Katanya pada saat X-nya 2 berarti absisnya 2. Ordinatnya masukin aja. Berarti berapa? 5, benar? Nah, gradien, ingat yang namanya gradien tadi konsepnya ada 3, ada tangen, ada delta Y per delta X, ada tuh turunan. Ini tinggal turunin kurvanya. Jadi apa? Tuh turunan sama dengan apa nih? 40 ya, 8 kali 5 40 kali apa? X min 1 pangkatnya berkurang ya. Tapi jangan lupa dikali turunan si dalam ini 1. Masukin aja X-nya 2. Berarti jadi 40 dikali 2 kurangin 1 pangkat 7. Jadi X ini penting banget. Jadi untuk dapetin Y masukin, untuk dapetin M juga masukin ya. Berarti hasilnya berapa? 40. Kamu lihat mana yang gradiennya 40 di antara pilihan ini. A, yes. B, enggak. Ini gradiennya berapa? 5. Berarti bukan. Ini iya. Tapi dia melalui berapa? 2,5. Jadi kalau dimasukin X-nya 2, Y-nya harus 5. X-nya 2, Y-nya 5. Enggak. Yang ini X-nya 2, 80. Y-nya 5. Sama ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, itu jawabannya. Ya. Ya pokoknya garis singgung itu butuhnya 3, absis, ordinat, sama gradien. Yang kuncinya yang sini nih, gradien itu turunan ya. Nanti bikin aja persamaan garis biasa kalau mau langsung jawabannya. Y min Y1 sama dengan apa? M kali X min X1. Tapi kalau saya langsung tembak aja kelihatan mana yang gradiennya ini, terus mana yang melalui X1 Y1-nya ini. Misalkan G adalah fungsi yang dapat diturunkan. Fx sama dengan ini kali ini. G2 berarti masukin angka 2 ya. Ayo masukin angka 2 jadi apa? Semua X-nya ganti sama 2. Berarti F2 sama dengan 2 kali 2 4 dikali G2. Betul. G2 nya udah dikasih tahu 2.
berarti sama dengan 8. Nah, terus yang ini G aksen 2 berarti semuanya diturunkan. Berarti F aksen X sama dengan, hati-hati nurunin ini ada dua fungsi. Yang ini anggap fungsi U, yang ini anggap fungsi V. Turunan U kali V apa? U aksen V plus U V aksen. Gantian, turunan ini 2 dikali V, V-nya GX, benar? Ditambah U, U-nya 2X, ditambah V aksen, turunan GX, ya G aksen X, benar? Nah, masukin angka berapa? 2, bagus. Masukin angka 2 berarti F aksen 2, semua X-nya ganti 2, berarti 2 kali G2 ditambah 2 kali 2 dikali G aksen 2, benar? Yang ini berapa tadi? G2-nya 2. F aksen 2 ditanya. G aksen 2 mana sih G aksen? Oh, ini ada, ya kasih tahu ya, 6. Berarti 2 kali 2 tambah 2 kali 2 kali 6. Ya, jawabannya 28. Jadi ini nggak penting nggak tuh ya? Ya ini nggak penting ya, nggak diminta F2. Cuma nurunin ini aja langsung. Masukin angka 2. Jika X banding Y ini, X kuadrat sama dengan 1/6. Berapa Y kuadrat? Oh, Z banding Y. Ya ini mah gampang, artinya tinggal substitusi ya. Ini tinggal dikuadratin semua ruas. Gini, sama dengan ini kuadratin ya. Jadi apa? 4/9. Z kuadratnya 1/6, berarti ini diganti 1/6. Berarti 1/6 bagi Y kuadrat sama dengan 4/9 kali silang. Jadi apa? 4Y kuadrat sama dengan 9/6. Atau berapa perkecil angkanya? 3/2. Berarti bagi 4 semua. Karena ditanya Y kuadrat ya. Berarti 3/2 dibagi 4/1. Berarti dikali berapa? 1/4. Kaliin 3/8. Ya, jadi jawabannya, oh nggak ada sih. Ya, ini 3/8 karena tidak ada jawaban di sini, dikaliin apa? Kali 3 boleh, diperbesar lagi angkanya 3/3 ya. Berarti 9/24. Titik-titik di bawah ini tidak dilalui oleh ini. Berarti kalau tidak dilalui, kalau dimasukin nggak masuk ya. Ini masuk nggak? X-nya 6, Y-nya 1. 6 tambah 3, 12 nggak? Nggak, berarti tidak. Ya udah, ini yang tidak ya. Yang lainnya pasti masuk deh. Kalau X-nya 0, Y-nya 4 cocok. 12 benar. Min 3 ya benar ya. Ini yang tidak, berarti ini yang tidak cocok. Oke, misalkan PX adalah fungsi yang bernilai positif. Dan grafik turunannya sebagai berikut. Jika interval terbesar sehingga ini turun pada interval K sampai L. Ini teh maksudnya teh X di antara apa? K sampai L. Turun dari K sampai L. Pertanyaannya L dikurangin K. Masih ingat nggak kalau fungsi turun apa syaratnya? Turunannya harus kurang dari 0. Itu fungsi turun. Kalau naik turunannya lebih dari 0. Kalau maksimum minimum sama dengan 0. Turunannya sama dengan 0. Turunan akar yang cepat gimana? Turunan dalamnya. Nih ya, kalau ada akar, turunan yang cepatnya turunan dalamnya. Si kotaknya diturunin per 2 kali dirinya. Nah, gini. Ya, berarti turunan ini apa? P aksen X, benar? Ditambah 3, betul. Dibagi 2 kali dirinya, berarti 2 akar. Iya, PX ditambah 3X ditambah 1. Katanya negatif. Nah, ini udah didefinisikan katanya bilangan positif. Jadi ini dianggap aja udah pasti positif aja ya. Tinggal dalamnya ini. Berarti supaya dia negatif maka P aksen X ditambah 3-nya harus negatif. Benar nggak? Negatif dibagi apa dibagi positif hasilnya negatif. Berarti atasnya negatif. Berarti P aksen X-nya gimana? Iya, kurang dari min 3. Perhatikan di soal ini, P aksennya yang nilainya kurang dari min 3. Ini min 3 nih.
Yang kurang dari min 3 dari berapa sampai berapa? 2 sampai 2 sampai 8, betul ya. Jadi ini terjadi pada saat X-nya dari 2 sampai 8. Oke, berarti ini apa? 2, yang ini 8. Pertanyaannya 8 dikurangin 2. Jadi jawabannya 6. Oke ya, nanti part yang kedua kita sambung lagi. Oke adik-adik, kita sambung ke part yang kedua. Oh ya, kalau adik-adik mau donasi di channel YouTube saya, silakan di kolom deskripsi ya. Semoga donasi adik-adik akan membangun channel ini lebih baik ke depannya. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.